Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Fandi Madudi, NPM 2361033, Prodi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dari kelas eksekutif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS riset operasi saya. Jawaban nomor 1, konsep dasar riset operasi. Yang pertama adalah A. Pengertian riset operasi. Riset operasi adalah metode ilmiah yang menggunakan model matematika dan analisis data untuk membantu pengembalian keputusan secara efektif dan efisien. B. Tujuan riset operasi. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah membantu pengembalian keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Yang keempat, mengurangi biaya dan risiko. C. Sejarah singkat perkembangan riset operasi. Riset operasi berkembang pada Perang Dunia Kedua untuk membantu strategi militer setelah perang. Metode ini digunakan dalam bisnis, industri, transportasi, dan pemerintahan. D. Peran riset operasi dalam pengembalian keputusan manajemen. Pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama yaitu membantu memilih solusi terbaik. Yang kedua, mempermudah perencanaan dan pengendalian keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kerja perusahaan. Yang keempat, mendukung keputusan berdasarkan data. C. Contoh penerapan riset operasi di dunia bisnis. Yang pertama yaitu penjadwalan produksi pabrik. Yang kedua, pengaturan stok barang. Yang ketiga ada penentuan rute pengiriman. Dan yang terakhir, perencanaan jadwal kerja karyawan. F. Kelebihan penggunaan model matematis dalam bisnis. Pertama ada keputusan lebih akurat. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, mempermudah analisis masalah kompleks. Dan yang keempat, hasil dapat diprediksi dan diukur. Jawaban nomor 2, konsep dasar linear programming. A. Pengertian linear programming atau program linear. Linear programming adalah metode matematika untuk menentukan solusi terbaik dalam memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan keterbatasan tertentu. B. Tujuan linear programming. Yang pertama yaitu memperoleh hasil optimal. Yang kedua ada memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga meminimalkan biaya atau kerugian. Yang keempat ada menggunakan sumber daya secara efisien. C. Asumsi-asumsi dalam linear programming. Yang pertama yaitu hubungan bersifat linear. Yang kedua ada sumber daya terbatas. Yang ketiga, semua data diketahui dengan pasti. Dan yang keempat, variabel dapat dihitung secara jelas. D. Komponen utama model linear programming. Yang pertama ada variabel keputusan, adalah hal yang akan ditentukan nilainya. Yang kedua adalah fungsi tujuan, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam kurung maksimum atau minimum. Fungsi kendala. Yang ketiga adalah fungsi kendala, yaitu batasan yang harus dipenuhi. Dan yang keempat yaitu kendala non negatif, adalah nilai variabel tidak boleh negatif. Jawaban nomor 3, formulasi model linear programming. Diketahui keuntungan produk A yaitu 40.000 per unit.
dan keuntungan produk B yaitu 30.000 per unit. Keterbatasannya yang pertama yaitu bahan baku maksimal sama dengan 100 unit, jam kerja maksimal sama dengan 80 jam. Kebutuhan per unit, pertama produk A sama dengan 2 bahan baku ditambah 1 jam kerja. Yang kedua produk B yaitu 1 bahan baku ditambah 2 jam kerja. A. Variabel keputusan, misal X sama dengan jumlah produk A yang diproduksi dan Y sama dengan jumlah produk B yang diproduksi. B. Fungsi tujuan, memaksimalkan keuntungan, Z sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Z sama dengan total keuntungan. C. Fungsi kendala, kendala bahan baku 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Yang kedua ada kendala jam kerja, X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 100. Dan yang ketiga ada syarat non negatif, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. D. Makna model. Model ini digunakan untuk menentukan jumlah produk A dan produk B agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum tanpa melebihi batas bahan baku dan jam kerja yang tersedia. Sekian dari saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.